Shalom anak-anak Bapak, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga hari ini kami kembali untuk belajar. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami mengerti pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi kita, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ini penting untuk kita pahami, ya. Itu sebabnya selama pelajaran ini, selama video ini, semua kita memperhatikan dan menyimak dengan sungguh-sungguh. Yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu keluarga yang bertumbuh. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus di dalam seluruh aspek. Ya, karena pertumbuhan itu bersifat individual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain menjadi unik. Karena setiap kita punya perbedaan yang membuat kita jadi unik, maka mari kita cintai diri kita sebagaimana kita adanya. Nah, apabila kamu, ya anak-anak, sudah memaknai diri kamu secara objektif, maka dengan mudah kita bisa memahami orang lain. Nah, keluarga itu sebagai kumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Nah, syarat itu apakah? Yaitu harus berada di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi keluarga Kristen itu dibentuk oleh Tuhan, ya, inisiasinya itu adalah Tuhan. Maka syaratnya supaya keluarga itu bisa bertumbuh harus berada di dalam ajaran Tuhan Yesus. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, di dalam keluarga itu harus ada saling mengasihi. Apa anak-anak? Saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan suasana keluarga yang penuh damai. Jadi harus ada kasih di dalam keluarga. Yang kedua, semua anggota keluarga, ya, tadi anggota keluarga itu dibentuk oleh individu-individu. Ya, semua keluarga harus berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi syarat yang pertama, bagaimana keluarga Kristen bisa bertumbuh? Yang pertama, harus saling mengasihi. Yang kedua, harus berpegang kepada ajaran Tuhan Yesus dan tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, ya, tahukah kamu bahwa dasar kebahagiaan keluarga di dalam ajaran Kristen itu, ya, bukanlah materi, tetapi yang menjadi dasar kebahagiaan di dalam keluarga Kristen yaitu rasa
atau sikap anggota keluarga, individu-individu yang ada di dalam keluarga takut akan Tuhan. Ya. Jadi bukan bicara tentang materi, bukan bicara tentang kekayaan, tidak. Atau mungkin bukan bicara tentang pangkat atau pencapaian secara dunia, tidak. Tetapi sikap yang takut akan Tuhan. Sia-sia usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi mereka tidak menempatkan Tuhan di dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus di dalam seluruh aspek kehidupannya. Kita mau lihat ke materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna, yaitu lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia, dan lebih mentaatinya. Jadi ada 3 yang harus dikerjakan. Yang pertama tadi lebih mengenal Dia, kemudian lebih mengasihi Dia, kemudian yang terakhir lebih mentaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik untuk membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Nah, keluarga yang berkenan kepada Tuhan seperti apa? Yaitu keluarga yang pasti berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ada 3 hal, bagaimana keluarga yang berkenan kepada Kristus, yaitu berakar, kemudian bertumbuh, kemudian berbuah dan menjadi saksi bagi Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Di dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, anak-anak nanti boleh baca Alkitabnya. Di situ bicara tentang jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita bisa menghasilkan buah. Nah, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas. Jadi bukan sekedar bertumbuh, berbuah, tapi buahnya itu enggak berkualitas. Diperlukan akar yang kokoh, sama seperti sebuah tanaman. Untuk itu bisa bertahan lama, itu untuk sebuah pohon itu dia harus merambatkan akar-akarnya yang membuat pohon itu kokoh berdiri. Yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Mari kita lihat yang pertama sekali, yaitu berakar. Berakar menunjuk kepada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman itu bisa atau mampu bertahan hidup, dan dia mampu memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Jadi itu fungsi akar. Sama halnya di dalam keluarga yang berakar di dalam Kristus, sumber kehidupan, keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai pondasi di dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Dengan demikian, keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Nah, keluarga yang berakar di dalam Kristus juga berarti
menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Jadi patokan keluarga Kristen itu harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan filosofi dunia, bukan berdasarkan filsafat dunia, bukan, tetapi berdasarkan kebenaran firman Allah. Nah, yang kedua, keluarga yang berakar di dalam Kristus juga berarti menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Jadi itu penjelasan mengenai berakar. Kemudian bertumbuh. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Nah, kunci yang bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan. Jadi bagaimana sebuah keluarga Kristen itu bertumbuh ketika keluarga itu mempelajari firman Tuhan. Nah, kemudian setelah firman Tuhan dipelajari oleh keluarga, maka firman Tuhan juga diperkatakan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek pertumbuhan di dalam keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya keluarga harus bersikap kritis dan menolak nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Ya. Kemudian keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Ya, misalnya di dalam rumah dibuat salib, ya gambar Kristen, atau memutar lagu-lagu rohani. Kemudian yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan di dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Jadi dalam keluarga Kristen harus ada pertemuan keluarga, ya, yaitu dalam kebaktian doa, ibadah sama-sama, ya, atau sebelum tidur keluarga itu harus memuji, menaikkan pujian, kemudian berdoa, atau kemudian baca firman. Nah, yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan rohani masing-masing anggota keluarga. Jadi ya beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga yaitu ada 4 tadi, ya. Nah, kemudian terdapat hambatan yang menyebabkan orang tidak bertumbuh, yaitu banyak orang Kristen datang beribadah dan sangat senang mendengar khotbah, namun hanya untuk kepuasan intelektual, hanya sekedar memuaskan, ya, tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar untuk mempraktekannya dalam kehidupan. Nah, hambatan lain adalah responnya terhadap firman Tuhan. Nah, ini penting, yaitu menghalangi pertumbuhan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berbuah. Ya, seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga pun harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah berakar, kemudian bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga Kristen adalah melakukan kehendaknya, sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia. Ya, buah apa yang dihasilkan ya oleh keluarga itu berupa yang pertama, pencerminan kasih Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, buah penerimaan dan komitmen di dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Jadi di dalam keluarga itu ada satu kasih tanpa syarat. Kemudian pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Ya, jadi ada 3 buah yang harus dihasilkan di dalam keluarga, yaitu yang pertama tadi pencerminan kasih Allah, yang kemudian penerimaan dan komitmen di dalam keluarga, yaitu saling mengasihi. Yang ketiga, saling mengukuhkan, ya, saling mendorong supaya di dalam keluarga itu ya menemukan karunia-karunia masing-masing di dalam keluarga.